2024. Nah ini saya Ya. dekatin ya. Ya. 6 Maret 2024. Jadi Ya. bukan di wisuda kemarin ya. Ya. Katanya kan Bapak di wisuda kemarin. Ijazahnya di print kemarin. Tiba-tiba datanya ada kemarin. Tanggal berapa nih? Tanggal 31 Januari 2024. 21. Siapa yang bilang palsu? Ya. Siapa yang Nah, bilang jadi palsu? saya nggak enaknya Ijazahnya. di mana-mana saya dilabeli pendukung Roy Suryo. Wih. Nah kalau saya pendukung Roy Suryo, malah saya pertanyakan ijazah Makanya. yang dituduh palsu ini, gitu kan? Ya, jadi itu insya Allah clear. Jadi langkah ke depan tinggal kita menjerat orang-orang yang mengedarkan kabar bohong ya, Ya. atau fitnah ya. Salah satu orangnya namanya Richard Utajulu. Ya, Dan betul. ada satu saksi kunci tentang perkataannya Richard, yaitu Michael tidak. Gua lagi. Jadi saksi. Iya. Jadi Richard Hutajulu itu dulu pernah memberikan ke saya data-data mengenai ijazah Jokowi. Oke. Awalnya Data-data- Jokowi. Awalnya mengenai ijazah Jokowi. Ya. Tapi lama-kelamaan setelah dia podcast bersama orang-orang yang tidak usah disebutkan namanya, nggak perlu kita buat Ya, terkenal. Kok tiba-tiba dia meneliti ijazah Roy Suryo? Oke. Gimana pendapat Bapak? Ya nggak apa-apa Kok meneliti. orang yang meneliti ijazah Jokowi tiba-tiba Nggak boleh. Ijazah setiap orang, terutama orang publik, saya meskipun bukan pejabat publik lagi. Tapi itu boleh diteliti untuk menunjukkan keaslian. Jadi kalau misalnya nanti Pak Rustam, buat teliti deh ijazah Indonesia, silakan. Dan kalau perlu saya berikan transkrip nilainya. Nih, transkrip Wih, nilainya. keren. Ini nanti akan kita bahas di Sentana ya. ya IPK-nya di bawah 2 nggak Pak? 3,86. Predikannya Cum laude. sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Kalau di bawah 2 lulus nggak Pak? Enggak lulus lah. Ini asli ya. Ini transkrip. Nah, nanti detailnya akan kita bahas di Sentana. dan Oh di siap. Nah, Promosiin Sentana semua. promosi jadi. dong. Oke, jadi udah jelas ya tentang ijazah UNJ Ya. S3 dari Pak Roy Suryo. Ini Loh, kalau dari S1 sama S3 kok nggak ada S2-nya? Ini loh S2-nya. Oh, ini S2-nya. UGM asli ini UGM ya. Asli ya. Wah, asli. Oh, ini tapi MKes ya, Magister Kesehatan. Magister Kesehatan. Ya. Gitu. Jadi, Apa lagi? Ada lagi nggak, Dan Pak? kita harus terus bikin dukungan untuk TPIP, tim pemburu ijazah palsu. Betul. Ya, Sedang melaporkan Mas kepada Rustam Skrim. Effendi, Pak Rizal Fadila, Pak Heru dan satu lagi Bu Kurnia Trilani. Ya. Jadi begini. Ya, coba jelaskan. Jadi apa yang saya dapat di lapangan ini bahwa 100% ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Yang membuat itu Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo, ketua KSP dan komisaris PLN. Nah, jabatan mana? Makanya listriknya mati-mati. Iya, Pak Roy sama ngomong. Nah. Mati-mati listrik. Jadi yang harus Pak, yang belakang ditersangka- rokoknya, Pak. yang harus ditersangkakan Rokoknya, rokok. itu, yang harus ditersangkakan itu adalah Rokok, Jokowi, rokok. Ini semua belakangnya. Eko Sulistyo, diduga kuat juga Pratikno. Nah, jadi bukan kami yang harus jadi tersangka. Orang-orang inilah yang terindikasi kuat yang membuat ijazah itu. Walaupun polisi ini menyatakan ini identik, UGM bilang ini asli, tapi yang buat nih orang ini nih. Eko Waduh. Sulistyo, aktivis PKI. Orang ini PKI. Abang Jadi ada saksinya PKI nggak? banyak. Di kalangan kami aktivis bilang itu Eko memang PKI. Orang-orang yang suka berbuat jahat. Kalau menurut saya ini. Wah, suka Asu KB. Jadi Asu kabeh. Eko itu tidak akan marah kalau kita bilang Eko PKI, karena memang dia PKI dan dikenal di kalangan aktivis dia PKI. Jadi dia nggak akan marah. Iya. Tapi dia nggak akan berani tampil karena dia yang buat udah selesai. Jadi Jokowi nggak bisa berbohong lagi. PKI itu apa? Partai Keasuhan Indonesia. Jadi kira-kira seperti itu. Itu mungkin sama seperti bilang Rustam TPIP gitu. Iya betul. Jadi Masa marah dibilang gitu? sampai hari ini saya sebutkan nama Eko itu udah lama, tapi nggak berani tampil anak ini. Dan dia tahu saya laporkan, keluarga hukum melaporkan dia tahu. Tapi kenapa dia nggak mau tampil? Artinya ada sesuatu, ada kesalahan yang dia perbuat. Saya tidak menuntut dia, cuma disuruh dia minta maaf aja. Minta maaf pada seluruh Indonesia. Ngaku. Dan ngaku, Jokowi juga sama, selesai kasus ini. Kalau masalah ditangkap itu urusannya Prabowo, mau dilepaskan nanti itu urusan Prabowo. Nah, ini pertanyaan $1 million question buat Pak Roy. Apa? Kalau seandainya Richard Hutajulu dan Bill minta maaf, dimaafkan apa? Terserah rakyat. Woi, terserah rakyat. Minta maaf dulu kepada rakyat. Soalnya Iya. kan ada. Daulat dong. Saya itu tidak membela Rasulullah. Kuasa saya adalah rakyat. Nah, minta, Oh, iya. minta surat kuasa ke rakyat dong. Minta maaf ke rakyat dulu ya. Kalau rakyat mau memaafkan nanti. Yang kemarin laporan itu segera Mabes Polri, Baris Krim untuk menyikapi laporan itu. Ya, karena ini sudah harus berdasarkan yang 3 orang diduga
terduga terlibat dalam pembuatan ijazah palsu. Yang termasuk pelapornya adalah saudara kita ini, Rustam Effendi. Jadi saya minta kepada Mabes Polri segera menyikapi ini. Jangan sampai rakyat marah dan bosan melihat ini kondisi seperti ini. Ya, kita sudah berkali-kali untuk melaporkan. Sudah 2 kali atau 3 kali itu laporan, tapi tidak ditanggapi. Ya, semoga Mabes Polri ini ada sikap tegas untuk memanggil yang 3 orang itu dan memproses. Mas Joni, lo mau bongkar lagi?